Salam, salam jumpa kembali dengan saya dalam channel Tania 267. Pada video ini saya mengajak adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula untuk beranjak masuk ke dalam bagian inti dari sebuah proposal dan skripsi. Kita mulai dengan bab 1 yang biasanya kita beri judul pendahuluan. Ada beberapa subbab yang terdapat pada bab 1 yang berjudul pendahuluan. Subbab yang pertama adalah latar belakang masalah. Seorang mahasiswa bimbingan saya dalam kebingungannya pernah bertanya kepada saya seperti ini. Pak, apa sajakah yang harus saya tulis pada bagian latar belakang masalah? Pertanyaan ini mungkin juga diajukan oleh adik-adik mahasiswa atau teman-teman peneliti pemula lainnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak adik-adik mahasiswa dan teman-teman peneliti untuk kembali melihat judul penelitian yang sudah ditetapkannya. Hal ini penting karena uraian ataupun ulasan yang ditampilkan pada bagian latar belakang tidak pernah terlepas dari masalah yang sudah diangkat dan dirumuskan dalam judul penelitian. Pada video ini saya akan memberikan beberapa contoh judul penelitian dan kemudian menguraikan apa saja yang harus dikemukakan atau ditampilkan pada bagian latar belakang masalah. Contoh yang pertama, misalkan seorang mahasiswa atau peneliti pemula yang bidang gelutannya adalah akuntansi menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut. Sistem akuntansi keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Merauke. Hal-hal yang harus ditampilkan pada bagian latar belakang masalah terkait judul seperti itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa atau peneliti harus menunjukkan kepada sidang pembaca tentang pentingnya sistem akuntansi keuangan pada lembaga pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk memberikan dasar kepada para pembaca tentang pentingnya penelitian yang akan Anda lakukan. Ketika menguraikan pentingnya sistem akuntansi keuangan, adik-adik mahasiswa ataupun teman-teman peneliti pemula dapat menampilkan juga teori-teori pendukung. Teori-teori yang nantinya akan ditampilkan pada bab 2, pada bagian latar belakang masalah ditampilkan secara singkat untuk memberikan dukungan kepada pernyataan atau keyakinan bahwa sistem akuntansi keuangan itu sangat penting. Hal kedua yang harus juga ditampilkan pada bagian latar belakang masalah terkait judul tadi adalah permasalahan yang dihadapi di lapangan. Kondisi real yang dihadapi di lapangan yang dijumpai oleh seorang mahasiswa atau peneliti pemula pada studi pendahuluannya ditampilkan juga pada bagian latar belakang masalah ini. Dengan kata lain, kondisi ideal yang ditampilkan pada bagian-bagian teori harus diperhadapkan dengan kondisi real yang dihadapi oleh peneliti ketika melakukan penelitian pendahuluan. Contoh lain, misalkan seorang mahasiswa atau peneliti pemula yang bidang gelutannya adalah administrasi publik
atau pula manajemen sumber daya manusia merumuskan judul penelitiannya sebagai berikut. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor bupati Kabupaten Merauke. Terkait judul ini, ada beberapa hal yang harus ditampilkan atau dikemukakan oleh peneliti pada bagian latar belakang masalah. Yang pertama adalah peneliti harus menampilkan tentang pentingnya kinerja bagi sebuah organisasi atau lembaga. Ketika menguraikan tentang pentingnya kinerja bagi sebuah organisasi atau lembaga, peneliti dapat secara singkat menampilkan teori-teori yang berbicara tentang pentingnya kinerja dalam sebuah organisasi ataupun lembaga. Hal kedua yang harus ditampilkan pada bagian latar belakang masalah terkait judul pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor bupati Kabupaten Merauke adalah masalah real yang dijumpai di lapangan. Apa yang dijumpai atau ditemui peneliti ketika melakukan penelitian pendahuluan harus ditampilkan juga pada bagian latar belakang masalah. Di sini peneliti memperhadapkan kondisi ideal yang ditampilkan dalam teori-teori dengan kondisi real yang dia jumpai di lapangan. Apabila peneliti menemukan bahwa kinerja pada lembaga pemerintahan itu rendah, maka peneliti juga harus menampilkan indikator-indikator yang mengungkapkan bahwa kinerja pegawai pada lembaga tertentu itu berada pada kategori rendah. Peneliti sesudah menampilkan kondisi real di lapangan, peneliti harus menampilkan juga faktor-faktor penyebab. Kinerja pegawai itu kan bisa tinggi, bisa rendah. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kinerja pegawai itu tinggi atau rendah. Ini pun harus ditampilkan oleh peneliti pada bagian latar belakang masalah. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja pegawai misalnya kepemimpinan, iklim organisasi, kepuasan kerja, budaya organisasi. Ada banyak faktor. Setelah menyebutkan faktor-faktor yang begitu banyak itu, peneliti harus menyampaikan kepada sidang pembaca bahwa yang menjadi fokus perhatiannya pada penelitian ini hanyalah budaya organisasi. Contoh lain lagi, seorang mahasiswa atau peneliti pemula yang bidang gelutannya teologi pastoral merumuskan judul penelitiannya sebagai berikut. Sikap gereja terhadap pernikahan anak-anak usia remaja di Keuskupan Agung Merauke. Terkait judul ini, ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh mahasiswa atau peneliti pemula yang bersangkutan. Yang pertama adalah pentingnya gereja menyatakan sikapnya terhadap pernikahan anak-anak usia remaja. Hal ini penting supaya tidak menimbulkan kebingungan di kalangan umat beriman di Keuskupan Agung Merauke. Itu harus ditampilkan oleh peneliti di bagian latar belakang masalah. Ketika menampilkan pentingnya gereja menunjukkan sikapnya, peneliti perlu menampilkan juga ajaran-ajaran gereja yang berkaitan dengan pernikahan dalam gereja. Peneliti juga perlu menampilkan batasan-batasan umur
yang membuat sebuah pernikahan dalam gereja Katolik itu sah. Sesudah menampilkan hal ini, peneliti kemudian juga menampilkan kondisi real yang dijumpai di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan, itu harus ditampilkan. Kondisi ideal yang ditampilkan di dalam ajaran-ajaran gereja kemudian diperhadapkan dengan kondisi real yang terjadi di Keuskupan Agung Merauke. Semua itu harus ditampilkan pada bagian latar belakang masalah. Contoh lain lagi, seorang mahasiswa atau peneliti pemula yang bidang gelutannya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau juga pendidikan guru sekolah dasar menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut. Kemampuan membaca siswa sekolah dasar Inpres Mopah Baru di Kabupaten Merauke. Terkait judul penelitian ini, peneliti harus menampilkan pada bagian latar belakang masalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pentingnya kemampuan membaca. Pada beberapa dekade terakhir ini, pendidikan formal sudah dimulai pada tingkat taman kanak-kanak. Maka diharapkan bahwa pada tingkat sekolah dasar, para siswa itu sudah mampu membaca dengan baik. Hal kedua yang harus ditampilkan juga pada bagian latar belakang masalah adalah kondisi real yang dijumpai di sekolah dasar Inpres Mopah Baru. Ketika peneliti menampilkan tentang kemampuan membaca dan juga permasalahan real yang dijumpai di lapangan, peneliti bisa juga memberikan gambaran secara singkat tentang teori-teori yang berbicara tentang kemampuan membaca. Contoh lain lagi, misalkan seorang mahasiswa atau peneliti pemula dengan bidang gelutan manajemen pemasaran menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut. Pengaruh promosi terhadap volume penjualan barang-barang elektronik pada toko Alfa Elektronik di Kota Merauke, Kabupaten Merauke. Terkait judul tersebut, hal-hal yang harus disampaikan oleh peneliti pada bagian latar belakang masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pentingnya peningkatan volume penjualan barang. Ketika berbicara tentang pentingnya peningkatan volume penjualan barang, peneliti juga bisa menampilkan secara singkat teori-teori yang berhubungan dengan volume penjualan barang. Volume penjualan barang itu bisa tinggi, bisa rendah, bisa naik, bisa turun. Di sini peneliti juga perlu menampilkan pada bagian latar belakang masalah faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya volume penjualan barang. Misalnya faktor kualitas layanan, faktor kualitas produk, faktor promosi. Setelah menyebutkan faktor-faktor itu, peneliti kemudian menyampaikan kepada para pembaca bahwa di dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus kepada faktor promosi. Itulah contoh-contoh judul penelitian dan juga hal-hal apa saja yang harus ditampilkan pada bagian latar belakang masalah. Subjudul kedua pada bab 1 yang berjudul pendahuluan adalah rumusan masalah.
Pada bagian rumusan masalah ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh para peneliti. Yang pertama adalah rumusan masalah tidak boleh menyimpang dari judul penelitian yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, rumusan masalah harus sejalan dengan judul penelitian. Yang kedua adalah rumusan masalah harus dirumuskan dengan singkat, padat, dan jelas. Dan yang ketiga adalah rumusan masalah harus dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan-rumusan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian yang sudah saya sebutkan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian sistem akuntansi keuangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah sistem akuntansi keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Merauke. Rumusan masalah berikutnya terkait judul penelitian sikap gereja terhadap pernikahan anak-anak usia remaja di Keuskupan Agung Merauke. Terkait judul tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah sikap gereja terhadap pernikahan anak-anak usia remaja di Keuskupan Agung Merauke. Rumusan masalah yang terkait dengan judul penelitian pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai adalah seperti ini. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai kantor Bupati Kabupaten Merauke? Rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian kemampuan membaca siswa sekolah dasar adalah sebagai berikut. Bagaimanakah kemampuan membaca siswa sekolah dasar Inpres Mopa Baru di Kabupaten Merauke? Rumusan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian pengaruh promosi terhadap volume penjualan barang-barang elektronik adalah sebagai berikut. Apakah promosi berpengaruh secara positif terhadap volume penjualan barang-barang elektronik pada toko Alfa Elektronik di Kota Merauke, Kabupaten Merauke? Subjudul ketiga pada bab 1 yang berjudul pendahuluan adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian sistem akuntansi keuangan adalah sebagai berikut. Untuk mendeskripsikan sistem akuntansi keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian sikap gereja adalah sebagai berikut. Untuk mendeskripsikan sikap gereja terhadap pernikahan anak-anak usia remaja di Keuskupan Agung Merauke. Tujuan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja adalah sebagai berikut. Untuk mendeskripsikan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian kemampuan membaca siswa sekolah dasar adalah sebagai berikut.
untuk mendeskripsikan kemampuan membaca siswa sekolah dasar Inpres Mopa Baru di Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul pengaruh promosi terhadap volume penjualan barang adalah sebagai berikut. Untuk mendeskripsikan pengaruh promosi terhadap volume penjualan barang-barang elektronik pada toko Alfa Elektronik di Kota Merauke, Kabupaten Merauke. Subjudul keempat pada bab 1 yang berjudul pendahuluan adalah manfaat penelitian. Pada bagian ini, peneliti perlu mengemukakan bahwa penelitiannya ini memiliki manfaat apa saja dan untuk siapa saja. Nah, adik-adik mahasiswa dan teman-teman peneliti pemula, pada video ini kita sudah belajar tentang subbab-subbab yang ada di bab 1 yang berjudul pendahuluan, dan kita juga sudah belajar apa saja yang harus kita tulis pada bagian latar belakang masalah, pada bagian rumusan masalah, pada bagian tujuan penelitian, dan akhirnya pada bagian manfaat penelitian. Mari kita mulai menyusun bab 1 penelitian kita. Pada video berikutnya, saya akan mengajak adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula untuk masuk ke dalam bagian inti kedua dari sebuah proposal dan skripsi, yaitu bab 2 yang berjudul landasan teori. Terima kasih. Salam.